واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرق الأعراب والعجم، محمد صادق الأفعال والكلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد يوم بأس الناس شفيعنا، محمد نوره الحدي من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد قائم لله ذو حمم، محمد خاتم الرسل كل حميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وجد وادم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والهرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زد شرفا يا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا ببكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadhi jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadhi jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan ila hadhi mu'allif hadzal kitab asy-syaikh Imam al-Hafidz Abi Nu'aim al-Asfahani wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita minta kepada Allah dengan kemukjizatannya. Semoga Allah berikan penjagaan untuk kaum muslimin. Allah berikan negeri kita negeri yang damai, bersatu. Allah berikan negeri kita negeri yang penuh keberkahan. Dan siapa saja yang berlaku kezaliman kepada umat Islam di negeri ini, semoga Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah binasakan sebinasa-binasanya. Ya Rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. حدثنا محمد بن أحمد ابن الحسن حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة حدثنا أبي حدثنا جرير عن مغيرة عن إكرمة قال كانت القضاة ثلاثة يعني في بني إسرائيل فمات واحد منهم فجعل الآخر مكانه فقضوا ما شاء الله أن يقضوا فبعث الله ملكا على فرس فمر على رجل يسقي بقرة معها إجل فدعا العجل فتبع العجل الفرس فتبعه صاحب العجل فقال يا عبد الله اجلي وقال الملك اجلي وهو ابن فرسي فخاصمه حتى أعياه فقال القاضي بيني وبينك قال قد رضيت قال فارتفع إلى أحد القضاة قال فتكلم صاحب العجل فقال إنه مر بي على فرسه فدعا إجلي فتبعه فأبى أن يرده ومع الملك 3 درات لم ير الناس مثلها فأعطى القاضي درة فقال اقضني فقال كيف يسوغ هذا لي قال
tukhrijul farasa wal baqarata fa in tabi'a al ijlu al farasa udirta qala fa fa'ala dhalika thumma atal akhara fa fa'ala mithla dhalika thumma atal thalitha fa qassa qissatahuma wa nawalahu ad-durrata falam ya'khudha wa qala la aqdi bainakuma al-yawm fa inni haidun faqala al-malaku subhanallah hal yahidu ar-rajulu faqala subhanallah wa hal nuntiju al-farasu ijlan faqada li sahibil baqarati wallahu a'lam. Jamaah, pagi ini kita akan mendapatkan kajian yang sangat luar biasa tentang, saya memberikan tema besar yaitu kisah hakim yang haid. Kisah hakim yang haid. Biasa kalau judul itu emang cari judul yang rada bikin penasaran. Kok bisa seorang hakim haid gitu. Nanti kita akan dapatkan penjelasannya. Dan ini sangat berkaitan dengan keadaan yang sekarang sedang kita rasakan. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian berbahagia, bagi mereka yang menyimak kajian kitab ini, maka dia ada di jilid ketiga, halaman 100 bagi pemirsa Istana Al-Quran Channel. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah tentang seorang tabi'in yang beliau bercerita, namanya adalah Ikrimah Maula Ibni Abbas. Jadi ini adalah seorang lelaki yang dia mantan budaknya Ibnu Abbas, orang yang sangat dihina, diremehkan, tetapi kemudian Allah angkat derajatnya sebagai seorang ahli tafsir. Karena beliau budaknya Ibnu Abbas yang dijuluki Turjumanul Quran. Dan beliau kemudian menjadi murid kesayangan Ibnu Abbas. Ilmunya Ibnu Abbas turun paling banyak kepada beliau. Mantan budaknya, makanya disebut Maula Ibni Abbas. Jamaah sekalian yang berbahagia, dan ini orang Ikrimah Ibnu Abbas, saya ingin sampaikan sedikit tentang beliau sebelum nanti masuk kepada apa yang beliau ceritakan di dalam kitab ini, bahwa orang yang selama 40 tahun beliau bilang, aku belajar ilmu selama 40 tahun dan menjadi rujukan. Kalau dia sudah menyampaikan sesuatu perkara, maka semua orang menerima karena dia orangnya thiqah, terpercaya. Dia punya hafalan kuat, ahli hadis, ahli tafsir, mantan budak, orang yang dihinakan dengan keadaan budaknya, kemudian Allah angkat derajatnya. Ini akan menjadi penyemangat buat kita. Saya tadi begitu masuk ke masjid ini, subhanallah, betapa nikmatnya kita bisa diundang di rumah Allah pagi ini. Saya ingin selalu menguatkan itu, orang-orang istimewa. Begitu kita masuk, pintu ketutup karena memang ini ruangan AC. Padahal saya mau, kalau kita jawab jujur gitu, kalau saya tanya gitu, di rumah kita nggak semuanya ruang tamunya ada AC sampai kayak begini gitu, gede kayak begini ya. Artinya dari tempatnya aja udah mulia, betul. Sejuk kita. Seakan-akan ingin diinformasikan, emang kagak pantas kalau orang yang sering datang ke rumah masjid dia mendapatkan kegelisahan. Dia kudu damai, dia kudu tentrem. Di dunia dia kudu bahagia, di akhirat juga dia kudu bahagia. Nggak boleh didapat kepanasan. Yang dapat kesusahan tuh orang-orang yang tidur ampe matahari, istilahnya murtad, jemur pantat. Orang-orang yang dia sholat dia anggap remeh. Saya punya guru, beliau bilang, rada aneh kalau umat Nabi Muhammad itu hidupnya susah, rada aneh kata beliau. Kenapa? Karena dia sudah diberikan jalan keluar yang tidak diberikan kepada umat lain. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, kata beliau gitu. Ini ada di Al-Quran. Ini kan bentuk sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Minta ente, nanti aku berikan, aku kabulkan. Artinya istimewa betul. Terus kalau ada orang yang kemudian dia dalam kegelisahan, dalam kepanikan, dalam ketakutan, berarti dia ogah minta kepada Allah. Karena kalau di Al-Quran bunyinya kayak begitu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku,
niscaya aku akan kabulkan. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Terus kenapa kita dalam masalah, dalam ketakutan? Berarti ente kagak minta kepada Allah segala kebutuhan ente. Makanya kata guru saya, kagak mungkin. Dan bingung kalau ada umat Nabi Muhammad, dia kebingungan urusan dunia. Urusan akhirat aja dia kagak boleh bingung. Urusan akhirat dapat syafaatul uzma. Makanya jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita, apapun yang terjadi di negeri ini, maka tidak dibenarkan kita umat Nabi Muhammad membenci keturunan Nabi Muhammad. Apapun ya, jamaah sekalian berbahagia, saya ingin sampaikan, menghina sesama muslim, saudara kita sama muslim, dia syahadat, nabinya sama, kita hina, kita ghibah, menceritakan keburukannya. Maka kita ketemu dalam kitab Mukasyafa Imam Ghazali, seorang muslim menghibah saudaranya, maka dosanya lebih besar dari perbuatan zina. Itu sama muslim. Ente bayangin kalau orang muslim yang ente ghibah, ente hina, ente caci maki, di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah. Kayak apa tuh? Saya ingin berkata bahwa negeri ini kita berharap terus menjadi negeri yang diberikan keberkahan. Enggak jadi gara-gara urusan dunia bermusuhan, gara-gara kepentingan, kedudukan, jabatan, harta, kemudian kau berlaku ketidakadilan kepada orang-orang yang kata Allah dalam Al-Quran, itu saudara ente. Innamal mu'minuna ikhwah, itu saudara ente. Masa ente tega bikin kezaliman kepada saudara ente? Jemaah sekalian yang berbahagia, saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah sebelum kita sampai kepada materi yang akan kita baca. Enggak ada pemimpin yang melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin sejati kita baginda Rasulullah. Beliau yang nungguin kita di yaumil qiyamah dengan syafaatul uzma. Ente nanti mau jawab bagaimana saat di yaumil qiyamah datengin Nabi minta syafaat? Kata Nabi, kalau ditanya ente mau minta syafaat mah aneh. Dulu di dunia ente bengis amat sama keturunan aneh. Ente dulu jahat amat. Ente dulu nggak mau nolongin keturunan aneh. Saya sekarang gini Pak, logika saya ajak kita main logika. Kita nih punya anak, anak kita punya anak, punya cucu, umur kita panjang kebetulan, ketemu sama cicit. Taruh kata cicit kita salah, taruh kata ya cicit kita salah, keturunan kita dihina, dicaci maki, diperlakukan yang kita nggak tega ngelihatnya. Kita sebagai engkongnya nih nggak terima ngelihat cicit kita. Udah ngapa lu jangan gitu-gitu amat, itu keturunan gue. Kalau emang dia salah maafin. Nggak terima Pak kita, betul nggak? Kenapa? Itu darah daging kita mengalir kepada cicit-cicit kita itu. Itu dia salah. Itu cicit kita perumpamannya salah. Kita masih sedih, kita nggak terima. Awas lu ya. Lu sampai segitunya mencicit gue. Awas lu ya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Bagaimana kalau cicit kita kagak salah? Meradang kita. Itu yang kita kudu ingat. Di dunia hidup cuman sebentaran. Jangan ente jadiin pertaruhan kebahagiaan di akhirat. Dari lantaran ini kan yang saya rada kagak demen gitu. Umat Islam gitu, udah kagak nolongin, udah kagak bantuin, udah kagak doain, pakai ngatain lagi. Ya Allah, udah kalau emang itu di wilayah hukum, wilayah hukum. Ente terus sampai segitunya punya hati. Padahal saudara kita lagi susah aja disuruh tolongin. Betul apa enggak? Saudara kita susah, tolongin. Taruh dah ente nggak bisa nolongin. Ente jangan pakai nambahin. Saya kadang-kadang cuma ngelus dada, nangis gitu. Saya menangis. Ya Allah,
Sampai segini rusaknya hati umat Islam, yang dia bahkan menghujat sesama saudara. Jangan kita mau diadu domba. Jangan sampai negeri ini pecah belah. Persatuan kesatuan tetap kita jaga. Kita saudara satu nusa, satu bangsa, saudara. Tapi di atas itu juga kita diingatkan, kita saudara satu agama ya akhi. Itu yang pikir kita, saudara satu agama. Yang kita nanti bareng-bareng berharap kumpul di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagak bakal susah ente kalau dekat sama Allah. Jemaah sekalian berbahagia, enggak bakal susah. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Jelas betul nih. Katakan ya Muhammad, apakah aku akan menjadikan pembelaku selain Allah? Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Dia Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ente segitunya biar dilihat sama orang yang kaya, orang yang punya kuasa. Ampe bela-belain ente musuhin saudara ente gara-gara urusan dunia. Padahal urusan dunia itu semua dalam kuasa Allah. Ente malah langgar, durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan. Jangan bermusuhan selagi kalian saudara satu iman, satu bangsa juga, satu iman juga. Udah. Kata Allah dalam Al-Quran, nggak boleh kita mencari pembela yang kita sudah miliki. Karena ada Allah, fatiris samawati wal ard, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia yang menciptakan 7 lapis langit, dia yang menciptakan 7 lapis bumi, dan dia Allah yang memberikan makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Mana yang lebih sayang antara Allah dengan pemimpin-pemimpin kalian di dunia? Mana yang lebih perhatian, melebihi Allah kepada dirimu, melebihi, yang bisa melebihi dari perhatian Allah, yang kau banggakan, yang kau hormati? Jemaah sekalian yang berbahagia, nggak ada. Orang kita aja, karena memang kita warga negara, tanah yang kita dapat warisan dari engkong kita masih kudu bayar dengan pajak. Karena kita warga negara, kita turutin. Begitu pemimpin dunia, masih engkau diminta. Punya motor kita beli, pakai duit dari emak kita, masih kita kudu bayar pajak lewat jalanan-jalanan Allah. Kita suruh bayar pajak, kita taat bayar pajak. Kenapa? Kita rakyat Indonesia kudu taat sama pemimpin. Kalau ente bisa taat sama pemimpin, apa yang mencegahmu tidak taat kepada yang menciptakan pemimpin itu? Jadi jamaah sekalian berbahagia, saya ingin mengingatkan, mudah-mudahan terus Allah jagain Indonesia, dikasih keberkahan. Jangan sampai kita mau diadu domba. Jangan. Yang teprok tangan orang-orang yang beda agama. Teprok tangan dia. Tuh lu lihat lu. Lu bener sih paling banyak. Sekarang gua adu. Na'udzubillah, salimna ya Rabbana.
Salimna ya Rabbana. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Kata Allah dalam Al-Quran diceritain, Nabi disuruh pasrah total kepada Allah. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pasrah. Pertama pasrah kepada Allah, pasrah aja. Ente datang ke rumah Allah, datang ke masjid di waktu subuh, udah pasrahin segala urusan, kelar. Kenapa? Allah maha segala. Engkau yang datang keluar dari rumahmu ke masjid adalah orang yang disebut sebagai kekasih Allah. Mana mungkin sang kekasih membiarkan kekasihnya dalam kesulitan? Itu yang perlu kita tanam. Jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah berlaku aniaya kepada hambanya. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Innallaha la yuhibbul zalimin. Jadi kalau kita udah pasrah kepada Allah, kita dalam tanggungan Allah. Hati-hati loh. Ada orang nih yang berani berbuat zalim kepada orang yang sholat subuh berjamaah. Itu perkaranya urusannya sama Allah dia. Saking Allah backup tuh. Hadisnya begitu. Orang yang sholat subuh berjamaah itu dalam tanggungan Allah. Ada orang yang mendatangkan kesusahan buat orang yang sholat subuh berjamaah, dia urusannya langsung sama Allah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan bahwa aku takut berbuat durhaka kepada Allah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan ya Muhammad, aku takut berbuat durhaka di hadapan Allah, karena pada waktunya nanti di yaumil qiyamah ada siksaan yang begitu berat. Ente bermusuhan sama saudara, kemudian ente merasa senang karena menang. Ente korbanin kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah. Saya ingin menyerukan dari pengajian mulia ini, saudaramu satu nusa, satu bangsa, saudaramu juga satu agama. Tidak pernah agama kita dibenarkan untuk menghujat saudaranya sesama agama. Dia saudara kita. Kalau ente nggak bisa nolongin, kalau ente kagak mau ngedoain, cukup ente diem. Jangan nambah-nambahin menghujat saudara ente sesama muslim demi untuk menyenangkan orang yang ente anggap menjamin hidup ente. Ya jemaah, ini kan fair kan? Saudara kita sama muslim. Saya perlu ingatkan, kalau emang itu wilayah hukum, jemaah, semua ada aturannya. Dan kita berdoa, semoga Allah berikan penjagaan terus buat kaum muslimin, kaum muslimat di Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat cilaka, banyak orang yang ngorbanin urusan akhiratnya buat perkara dunia. Ya. Ya elah, sampai di mana sih ente hidup di dunia? Ada batasnya. Ada batas. Baba ente kemana? Engkong ente kemana? Di mana mereka sekarang? Di dalam tanah ya akhi. Apalagi kalau sekarang matinya di rumah sakit, kemungkinan besar kena COVID. Ente dikuburin kagak tahu tempatnya. Jauh. Iya kan? Kan banyak yang begitu. Kalau dia di COVID atau dia ada ini, kuburinnya tempatnya khusus. Ya Allah, dikuburin di Kober, udah jauh harapan ditengokin sama anak dah. Udah jauh harapan ditengokin. Jauh. Makanya jamaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita. Kita kudu taat sama pemerintah kita, tapi juga kita harus taat kepada yang menciptakan semesta raya. Ada orang kan pakai dalil begini, kudu taatin ulil amri. Iya, tapi ente baca ayatnya dari depan dong. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan langsung tiba-tiba ulil amri. Atiullah, ente kudu taat sama pemerintah,
tapi ente nggak boleh khianat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya diingetin, waktu Nabi dikuatin ketika Nabi dimusuhin oleh banyak orang kafir Quraisy, oleh orang-orang munafik. Allah hibur baginda Rasulullah, kita akan temukan dalam Al-Quran, dikuatin. Wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jikalau mereka melakukan tipu daya kepadamu ya Muhammad, jangan bersedih. Fa inna hasbakallah, maka cukup bagimu ada Allah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dia Allah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya. Wa bil mu'minin, dan pertolongan dari orang-orang yang beriman. Jadi dipilih orang yang mencintai baginda Rasulullah adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan menjadi sebuah semangat buat kita untuk terus saling mencintai sesama muslim. Baik jamaah, kita akan masuk ke dalam kajian. Memang begitu, kalau judulnya rada menarik kita tunda dulu penjelasannya, biar ini mana sih hakim yang head gitu, hakim yang head. Kita akan mendapatkan hikmah banyak dalam kisah ini. Malaikat bertekuk lutut dalam tanda kutip kepada seorang lelaki yang takut kepada Allah. Malaikat ini akan diceritakan, malaikat yang menjelma menjadi manusia, dan ini bercerita tentang 3 orang hakim. Kan hadisnya begitu, hakim ada 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Artinya kemungkinan curang dalam menetapkan hukum besar. Maka itu kalau ada 3 hakim, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Jemaah sekalian berbahagia, ini akan dikisahkan dalam kitab ini. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan ayahku, telah menceritakan Jarir dari Mughirah, dari Ikrimah Maula Ibni Abbas. Jemaah, beliau bercerita, berkata siapa Ikrimah, tentu dia mendapatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanatil qudatu salasatan. Ada hakim yang dia jumlahnya 3. Ada hakim jumlahnya 3. Yakni fi Bani Israel. Maksudnya adalah hakim yang 3 orang ini adalah kejadiannya pada Bani Israel, orang-orang Bani Israel. Famata wahidun minhum, maka mati salah seorang dari 3 hakim itu. Ada 3, mati 1. Famata wahidun minhum. Nanti kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya dari kisah ini? Faja'alal akharu makanahu, maka telah menjadikan yang lainnya menjadi tempatnya dia itu. Jadi dijadikan 1 orang penggantinya. Faqadha ma sya'allahu ayyaqdu, maka mereka memberikan ketetapan hukum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ini 3-3-nya adalah orang yang hakim yang dia menjadi melaksanakan apa yang ditentukan oleh Allah. Ahlan, kita kangen betul sama beliau. Sehat ya. Jemaah sekalian berbahagia, ini 3-3-nya hakim yang dia kalau bikin keputusan sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Tetapi kemudian Allah menguji 3 hakim itu. Faba'athallahu malakan ala farasin, maka telah mengutus siapa Allah, malakan 1 malaikat ala farasin, yang dia naik kuda. Jadi malaikat menjelma. Jadi kita nggak perlu khawatir, Allah punya pasukan-pasukan, wa junudan lam taruha, pasukan-pasukan yang tidak kalian melihatnya. Nanti mungkin di akhir saya ingin mengajak kita sebagai bentuk kepedulian kita kepada dzurriyyah baginda Rasulullah,
Nanti kita baca surat Al-Fil 7 kali bareng-bareng. Kemudian siapa saja yang berlaku zalim, siapa saja yang berlaku zalim kepada umat Islam, semoga Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa saja yang zalim ingin memecah belah negeri ini dari persaudaraan yang dirajut dengan begitu indah, semoga Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ya, karena kayak apa, ada keinginan orang-orang yang pengen bermusuhan sesama anak negeri. Kita sayang sama saudara kita semuanya. Kita jagain negeri kita ini. Jemaah sekalian berbahagia, Allah uji tiga hakim yang mereka melaksanakan hukum sesuai yang Allah tentukan dengan satu malaikat yang dikirim. Faba'atsallahu malakan ala farasin, maka telah mengutus siapa Allah satu malaikat yang dia atas mengendarai kuda. Famarra ala rajulin yusqi baqaratan ma'ahu ijlun, maka malaikat yang diutus itu dia melewati seorang lelaki yang sedang memberikan minum seekor sapi. Ma'aha ijlun, bersama seekor sapi itu ada anaknya ijl yang dijadiin sama Bani Israel itu wattakhadul ijla, mereka menjadikan Tuhannya itu anak sapi. Jadi malaikat lagi naik kuda mendatangi ini seorang laki-laki yang sedang memberikan minum kepada sapinya, dan sapi itu punya anak satu, ijl. Fada'a al-ijla, maka telah memanggil siapa malaikat yang Allah utus itu al-ijla akan anak sapi itu. Jadi malaikat yang menjelma di atas kuda itu melewati satu orang yang sedang memberikan minum seekor sapi dan ada anak sapinya itu lewat, kemudian kalau bahasa orang sininya diawek kali ya, diawek gitu. Jadi kan orang kalau udah kebangetan, kalau orang Betawi dulu sih punya ilmu pengasihan luar biasa, makanya dulu dipesen banget, hati-hati kalau jadi perempuan jangan kelewat judes sama laki-laki. Orang dulu, kalau orang dulu begitu dijudesin, lu besok juga diawek sama dia, datang marahnya. Karena ada bacaan-bacaannya, asadu angklik, seririk angklik. Itu dulu jauhkannya orang Betawi dulu gitu. Bapak langit emak bumi, gua tarik hati lu serorod. Tapi saya kagak tahu itu ampuh apa kagak, orang belum pernah kita pakai, nggak pakai aja juga. Ya punya bini namanya sergowar. Saya perlu sampaikan ini, saya takut nanti ada yang berkesimpulan berarti Ustaz Sarip punya bini gara-gara pakai pelet lagi. Kagak, nggak kayak gitu-gitu amat. Jemaah sekalian berbahagia, di awet tuh fada'a al-ijla, maka memanggil siapa malaikat al-ijla akan anak sapi itu. Fatabi'a al-ijlu al-farasa, maka ngintilin kalau bahasa petukangannya itu sapi, anak sapi yang diawek, ngintilin itu kuda yang di atasnya dikendarai oleh malaikat. Fatabi'a al-ijlu al-farasa, fatabi'ahu sahibul ijli, melihat anak sapinya ngikutin itu yang bangsa, lihatan dia orang yang ada di atas kuda, maka yang punya sapi itu ngikutin. Fatabi'ahu sahibul ijli, maka mengikuti itu ijl. Siapa sahibul ijl? Yang punya anak sapi ngikutin. Udahlah, ini anak sapi gua lagi ngikutin kuda. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Faqala ya Abdullah, yang punya anak sapi itu berkata, wahai hamba Allah, ijli, ini sapiku, anak sapiku. Wa qalal malaku, dan berkata malaikat nih, wa qalal malaku, yang menyerupai manusia. Dulu di tanah Jakarta sering banget saya mendapatkan cerita, dulu yang bikin dosa belum terlalu banyak. Itu yang namanya hati-hati ente kalau ada tukang minta-minta. Enggak semata-mata itu tukang minta-minta. Kadang-kadang dia adalah orang-orang yang dijelmakan. Dulu di Pesan Batu saya itu, ya berlaku sini juga dulu.
dibilang enggak, begitu nengok orangnya udah kagak ada gitu. Dulu masih banyak begitu. Sekarang udah kebanyakan dosa kali, jadi malaikat jadi kagak pada menjelma jadi manusia gitu. Ada ini kan Nabi Khidir gitu kan dulu. Ini riwayat dari orang tua dulu. Faqala ya Abdullah, maka berkata yang memiliki anak unta itu, anak sapi itu, wahai hamba Allah, ijli, itu anak sapiku. Qala al-malaku dan berkata siapa malaikat, ijli, ini anak sapiku. Wa huwa ibnu farasi, dan ini ijl, anak sapi adalah anak dari kudaku gitu. Anak dari kuda itu malaikat. Kan kalau lagi berkuasa bebas gitu kan. Malaikat dia mempunyai kekuatan gitu yang enggak masuk akal aja gitu, diakal-akalin gitu. Masa segala kuda dia beranaknya anak sapi. Tapi berhubung dia lemah, berhubung dia enggak punya kekuatan, fa khasamahu hatta a'yahu, maka mendebatnya siapa malaikat akan sahibul ijl, hatta a'yahu, sampai malaikat yang menjelma sebagai manusia yang naik di atas kuda itu membuatnya lelah itu sahibul ijl. Nyerah, dia capek. Ini orang kagak mau ngalah. Padahal akal kagak terima, logika enggak terima. Siapapun tanya sama orang yang paling bodoh sekalipun gitu, maka tidak ada seekor kuda beranak terus anak sapi. Sekarang kita sedang dipertontonkan banyak yang kagak masuk akal lagi diakal-akalin. Jamaah sekalian yang berbahagia, tetapi kita akan lihat nanti bagaimana akan malaikat bertekuk lutut bila ketemu dengan seseorang yang dia takut kepada Allah. Jadi ini menjadi sebuah kabar gembira, karena nanti pada saat dia sudah merasa lelah, faqala, ini sahibul ijl yang punya anak sapi, yang anak sapinya diambil oleh malaikat yang menyerupai manusia karena dia punya kekuatan, karena dia punya kuasa, karena dia punya power. Maka kemudian dia berkata, al-qadi baini wa bainak. Maka dia berkata, ada hakim antara aku dan engkau. Jadi minta diputuskan, artinya bersepakat, ayo kalau begitu kita ke hakim dah. Ini sebenarnya sih logika ente udah kagak kena nih. Cuman berhubung ente punya kekuatan, ayo dah kita ngadu ke hakim, kali-kali aja gitu. Ini hakim bisa berkata yang benar. Karena 3 hakim ini terkenal dengan melaksanakan, menghukum sesuai dengan aturan Allah. Tapi ntar diceritain dalam kitab ini. Jadi lemes hakim kalau udah ngelihat tawaran dunia. Kalau bahasa Betawinya leklok dia, nggak bisa lagi bersuara kalau udah urusan dengan iming-iming dunia diceritakan dalam kitab ini. Qala qad raditu, kata malaikat yang di atas kuda itu yang ngaku bahwa kudanya beranak anak sapi, oke, qad raditu, aku ridho. Qala fartafa'a ila ahadil qudati, berkata Ikrimah, maka keduanya mengangkat permasalahan ini kepada salah seorang hakim. Karena ada 3 nih, ke hakim yang pertama. Faqala, maka berkata Ikrimah, fatakallama sahibul ijli, maka berbicaralah siapa? Sahibul ijli. Dia cerita, ini kronologisnya begini loh ya, ini kronologisnya begini. Kan sekarang nih yang masalah 6 orang syuhada yang terbunuh kan banyak simpang siur nih. Ini versinya begini, ini versinya begini. Dia ceritain nih ke qadhi, ke hakim. Faqala, maka bercerita itu sahibul ijl, innahu marrabi ala farasihi fada'a ijli fatabi'ahu fa'aba an yaruddahu. Sesungguhnya ini orang, karena berupa malaikatnya berupa orang, ini orang melewati aku bersama dengan kudanya, dan dia memanggil anak sapiku, kemudian anak sapiku fatabi'ahu, anak sapiku mengikutinya. Malaikat dia punya awean berbeda. Jamaah, fa'aba an yaruddahu, dia cerita ini orang kagak mau, enggan dia
untuk memulangkan, mengembalikan dari anak sapiku. Masih kekeh, emang mau diambil haknya, tapi nggak ada kezaliman yang dibiarkan oleh Allah. Nanti kita akan betapapun itu malaikat diutus untuk menguji. Saya ingin menyampaikan nanti hikmahnya. Kita akan berkata bahwa kendati pun engkau sedang dizalimi oleh siapapun dalam hidupmu, maka Allah tidak akan pernah rela ada hambanya yang diperlakukan tidak adil. Allah tidak akan pernah rela. Enggak. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Ente bisa umpetin fakta sebenarnya. Ente bisa zalimin saudara ente. Ente bisa akal-akalin semua data dengan kemampuan yang ente miliki. Tapi kata Allah, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Mana yang lebih besar persaksiannya? Qulillahu syahadatum baini wa bainakum. Allah yang akan menjadi saksi antara aku dan kalian. Jadi tenang aja. Kalau kita punya keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan kita, nggak pantas dalam keadaan apapun takut. Optimis terus. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Udah kita pegangin aja tuh. Allah kagak demen sama orang yang berbuat zalim. Allah nggak demen sama orang yang berbuat tidak adil. Makanya kalau dalam khutbah Jumat ini hampir 90% dibaca oleh sang khatib sebelum menutup dari khutbahnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat Al-Qur'an. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Jemaah sekalian berbahagia, ini kemudian dia cerita, ini orang melewati aku dan kemudian memanggil anak sapiku, dan kemudian anak sapiku mengikutinya. Aku meminta, dia nggak mau ngembaliin. Dia bilang, ini anak kudaku. Anak sapi ini beranak dari kudanya. Kan nggak masuk akal tuh, nggak masuk akal. Ya Rabbana. Dia pikir bahwa sesuatu yang tidak masuk akal itu kemudian akan dibiarkan oleh Allah dalam sebuah usaha untuk menzalimi hambanya. Nah, enggak, Allah enggak rela. Allah enggak rela, Bang. Ada hambanya diperlakukan zalim. Kalau kita dengar guru-guru ngaji kita suka menyampaikan, ente tenang aja kalau dizalimin. Ente punya doa, nggak bakal terhambat, doa itu langsung melesat diijabah oleh Allah. Udah itu aja yakin. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Ketika sudah memaparkan itu semuanya, ini yang orang lemah nih, dia di depan hakim. Hakimnya taat sama Allah. Karena tadi diceritakan di awal, tiga-tiganya hakimnya melaksanakan perintah Allah dalam menetapkan hukum. Tetapi wa ma'al malaki thalathu durratin, tetapi ini malaikat yang menyerupai manusia, dia punya 3 mutiara yang begitu indah. Lam yaron nasu mithlaha, tidak melihat siapa manusia yang menyerupai dari mutiara-mutiara itu. Jadi malaikat itu punya harta gitu ya. Kan banyak orang itu yang karena punya harta kemudian seenaknya untuk dia mempermainkan orang yang lemah, punya harta atau punya kekuasaan. Jemaah, apa yang terjadi? Fa'atul qadiya durratan, maka malaikat itu memberikan kepada hakim tersebut, yang satu orang itu yang pertama ditemuin 1 mutiara. Nyogok. Jadi ada cukongnya. Dia ada usaha untuk buat ngebodalin, buat dia belain. Kasih mutiara. Faqala, maka kemudian malaikat itu berkata,
Ini malaikat yang menjelma manusia ya. Iqdili, putuskan olehmu untukku, artinya yang memenangkan aku. Kan begitu Pak, kalau istilah bahasa kerennya nggak ada makan siang yang gratis gitu. Kalau ada orang tiba-tiba ngajak makan siang, itu pasti ada maksudnya. Kayak Ustadz Soleh gitu, Kiai besok mau sarapan apa? JR. Kita ditanya sarapan aja, padahal diingetin kalau Sabtu ini saya giliran ngaji di sini. Jadi ditawarinnya sarapan dulu. Emang orang kalau pinter begitu. Dan dia tahu yang lawan bicaranya juga pinteran lagi gitu. Jadi tetap langsung muji diri sendiri. Jadi nyambung, oke, jadwal ngaji itu berarti jadwal bulanan. Tapi emang saya bilang kalau yang bikin ngangen itu bukan cuman pengen ketemu beliau, tapi emang itu apa namanya? Lontong sayur ya. Tupat sayur. Masya Allah. Saya kalau lagi makan di rumah Ustadz Soleh, bini saya nggak kelihatan Pak. Jauh bini saya di Buaran. Habis gue lihat mukanya tegang-tegang banget gitu. Jadi kita encerin dulu dah. Kita encerin dulu. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi? Dia udah kena sogokan. Tapi nih hakim orangnya jujur. Orangnya jujur, nggak biasa bohong. Orang kan kalau bohong udah pasti dia akan ketahuan tuh. Plantat pelintut ngomongnya. Kalau kata orang Betawi dulu, plantat pelintut, lu ngomong kagak semenggah. Entar lu ngomong A, entar lu ngomong B, diralat lagi. Itu orang kalau indikasi bohong begitu. Coba aja Bapak punya anak gitu, misalnya dia bohong gitu. Jangan sampai kita tanya, kita cereng aja matanya, udah belingsatan dia. Orang bohong karena manusia dia diciptakan pada kondisi jujur. Kalau dia bohong, organ tubuhnya akan menginformasikan bahwa dia sedang berbohong. Kalau kita belajar psikologi, kalau ada orang bohong gitu, ente tegesin baina ainaihi, di antara kedua matanya, di sini nih, tegesin, liatin aja. Itu kalau dia belingsatan, dia nggak berani ngelihat, ini pasti ada yang disembunyikan. Itu kalau belajar psikologi begitu. Dulu kita, ya teman sekolahnya Ustadz Soleh dulu. Gitu. Jadi kalau ada orang bohong tuh, ya mudah-mudahan sih ini nggak didengar sama bini kita ya. Kalau didengar sama bini kita, gue selempang pulang, mata gue diliatin. Atau dari mana-mana, bentar bang, duduk depan, gue mau lihat. Udah romantis itu udah begini aja. Ya udah gue ngaku. Jamaah sekalian yang berbahagia, dia nggak bisa bohong. Kemudian diajarkan oleh malaikat itu. Pada saat dia berkata, faqala kaifa yasughu hadza li. Ini masih nalurinya masih berkata bahwa setiap orang tuh pasti punya nurani. Dia sebenarnya nggak mau, gua sebenarnya nggak mau. Ini keturunan Rasulullah, gua sebenarnya nggak mau. Artinya kalau ditanya tuh nggak terima. Injilnya marah ntar. Jamaah sekalian yang berbahagia, nggak mau sebenarnya, kesian nih orang nih. Dia bertanya, fa kaifa yasughu hadani? Bagaimana boleh akan mengerjakan yang demikian ini untukku? Artinya ini nggak boleh nih. Saya sebagai seorang hakim udah disumpah. Sebagai seorang hakim udah disumpah untuk mengatakan yang benar. Diajarin, dia nggak biasa bohong. Qala tukhrijul farasa wal baqarata fa in tabi'a al ijlu al farasa udhirta. Kata ini malaikat, ente keluarin ini kuda sama ini sapi. Kalau anak sapi itu ngikutin itu kuda, anak kuda, keluarin kuda dan sapi. Kalau nanti ini anak sapinya ngikutin itu kuda, fa in tabi'a al ijlu al farasa udhirta. Kalau dia ternyata ngikutin kuda, nih anak sapi, ente terbebas sudah. Udah bener tuh dia, kalau anak kan pasti ngikutin emaknya. Ada anak kecil gitu. Terus ini ada emaknya dua. Dia pasti akan marahin emaknya. Dia main logika. Walaupun telah membatalkan logika yang utama. Mana ada kuda pakai beranak sapi. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang selanjutnya diceritakan, qala fa fa'ala dzalika. Berkata Ikrimah Maula Ibnu Abbas,
maka melakukan siapa itu hakim yang pertama, zalika yang demikian itu, yang diusulin sama malaikat, dikerjain. Udah dapat satu mutiara Pak, mutiaranya nggak pernah manusia pernah melihatnya. Summa atal akhar, kemudian dia mendatangi hakim yang lain. Fafa'ala mithla dzalika, kemudian hakim yang kedua juga melakukan yang sedemikian itu. Dia atau fafa'ala mithla dzalika, maka malaikat itu melakukan seperti yang kepada Qudot yang pertama. Dia rayu, disogok dengan satu mutiara, kemudian diajarin caranya adalah sapi sama kuda disuruh jalan, ntar lu lihat kemana tuh anak sapi ngintilnya. Kalau ngintilnya ke anak kuda, ke kuda, berarti dia anaknya tuh, dia pasti ngikutin emaknya. Summa at-tsalitsa faqassa qissatahuma, maka kemudian mendatangi qadhi yang ketiga. Yang ketiga nih, tadi yang kedua kan ngikutin tuh. Faqassa qissatahuma, maka keduanya bercerita tentang cerita keduanya itu. Wa nawalahu ad-durrata, dan kemudian malaikat dia memberikan satu mutiara, tinggal satu lagi. Ini yang hakim ketiga mau disogok juga. Falam ya'khudha, maka hakim yang ketiga ini nggak mau ngambil. Wa qala la aqdi bainakumal yauma, aku tidak bisa memutuskan perkara kalian berdua hari ini. Jadi kata hakim yang ketiga nih, aneh nggak bisa mutusin, rada ribet nih masalah. Fa inni haidun, dia ngasih alasan, karena aku sekarang sedang haid. Ini jadi tema besar kita, hakim haid. Aku nggak bisa memutuskan perkara kalian berdua nih. Ini anak sapi, dia emaknya kuda apa emaknya sapi? Emaknya dia sapi. Kenapa dia nggak bisa menghukumi ini keputusan, tidak memberikan keputusan? Fa inni haidun, aku dalam keadaan haid. Faqala al-malaku, maka bertanya siapa malaikat, subhanallahi hal yahidur rajulu, berkata malaikat, maha suci Allah, emangnya lelaki bisa haid? Gitu kata malaikat. Dia kan merasa pinter, dia punya duit, dia punya pinter, punya kekuatan, dia punya akal. Kemudian dia bertekuk lutut sama seseorang yang takut kepada Allah. Ketika hakim yang ketiga bilang, aneh nggak bisa mutusin urusan ente karena aneh sedang haid. Kata malaikat, emang ada lelaki haid? Faqala subhanallah, maka berkata pada saat dia bertanya malaikat, emang ada lelaki yang haid, lelaki yang bisa haid? Maha suci Allah. Wa hal tuntiju al farasu ijlan, apakah bisa ngeberanakin seekor kuda akan seekor anak sapi? Ditanya lagi. Kalau emang ente tanya, emang ada lelaki yang haid? Ditanya lagi, ada nggak seekor kuda beranaknya pakai anak sapi? Itu diajak main logika. Jamaah sekalian berbahagia, nyerak nih malaikat. Faqadha li sahibil baqarati, maka kemudian hakim yang ketiga ini memutuskan bahwa anak sapi ini milik orang yang punya sapi. Iyalah, kebenaran nggak bisa ditutupin Pak, kebenaran nggak bisa ditutupin. Jadi kalau kita ngelihat kayak begini, aman-aman aja semuanya, pasti Allah akan tolongin. Allah kagak resep sama orang yang berbuat zalim. Ini bangetan halus, kagak resep. Allah benci kepada orang yang berbuat aniaya, dan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Allah akan membackup orang-orang yang diperlakukan dengan zalim. Jangan kau balas kezaliman mereka dengan kezaliman yang kau lakukan, jangan, karena apapun yang kau balas tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau Allah yang membalas, menyakitkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Lah cilaka Pak, cilaka. Banyak banget orang yang tiba-tiba kemudian jadi PA gitu kan, gara-gara songong sama orang tua jadi PA. Lah itu cerita maling kundang, cerita rakyat maling kundang, cerita apalagi Sangkuriang, itu semua maling kundang kan. Dia durhaka sama emaknya jadi batu. Akal ente nggak nerima, Allah kagak demen sama orang yang berbuat aniaya, dan itu akan terjadi.
Maka karena itu jemaah sekalian berbahagia, kita memang disuruh mendoakan kaum muslimin. Karena itu saudara kita. Siapapun mereka yang sedang teraniaya, bila kita tidak bisa membantunya dengan yang kita bisa untuk mendatangkan, kita bantu dengan doa. Bizahiril ghaib, doa yang mereka tidak meminta tapi kita doakan. Saya minta kita bareng-bareng kita baca surat Al-Fil 7 kali, ya, kita baca 7 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tawlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. bareng ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin. Terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma birahmatika ya Rabbana wa bi'izzatika ya dzal jalali wal ikram وبجاه نبيك المصطفى وبجاه أوليائك وبجاه أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وبجاه وبحق ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل افعل بأعدائنا كما فعلت بأصحاب الفيل افعل بأعدائنا وأعداء المسلمين كما فعلت بأصحاب الفيل افعل بأعدائنا يا ربنا وأعداء المسلمين كما فعلت بأصحاب الفيل
waj'al kaidahum ka kaidi ashabil fil waj'al kaidahum ka kaidi ashabil fil waj'al kaidahum ka kaidi ashabil fil wa arsil alaihim ya rabbana hijaratan ka hijarati ashabil fil wa arsil alaihim ya rabbana hijaratan ka hijarati ashabil fil wa arsil alaihim ya rabbana hijaratan ka hijarati ashabil fil wasayyirhum asfan ka asfi ashabil fil. Hadza du'auna ya rabbana, hadza du'auna ya rabbana, hadza du'auna ya rabbana kama amartana fastajib du'aana innaka antas sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Sekali lagi, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Terima kasih jamaah sekalian berbahagia, karena di antara 40 orang yang berkumpul, apalagi di rumah Allah, maka boleh jadi di antara mereka ada seorang wali yang doanya tidak tertolak. Dan apabila doa diiringi dengan bacaan ya arhamar rahimin, maka doa itu tidak akan tertolak dari lantaran Allah arhamur rahimin, Allah arhamur rahimin, Allah arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.